dari kelompok 2 kelas statistika program studi sains data Telkom University Purwokerto. Dengan dosen pembimbing Ibu Aina Latifa Priyana Putri SSI MMAT. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai korelasi data. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Geget Kairandus Rahmat dengan NIM 10313240002. Yang kedua ada Salsabila dengan NIM 10313240010. Yang ketiga ada Rufaidah dengan NIM 1031324000019. Yang keempat ada Adil dengan NIM 1031324300028. Dan yang terakhir ada Azizatul dengan NIM 10313240030. Pada kesempatan kali ini terdapat 4 materi pembahasan, yaitu korelasi, berisi tentang pengertian, rumus, dan juga contoh soalnya. Yang kedua ada scatter plot. Di sini pembahasannya mengenai jenis dan pembuatannya dalam Excel. Yang ketiga ada dataset CAD, yaitu berisi tentang penjelasan mengenai dataset yang kami gunakan selama penelitian atau analisis kali ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu ulasan pembahasan. Materi pertama mengenai korelasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rufaidah. Kepada Rufaidah, dipersilakan. Saya Rufaidah dengan NIM 10313240019 akan menjelaskan bagian korelasi. Pengertian dari korelasi yaitu hubungan timbal balik atau sebab akibat antara dua atribut. Hubungan antara dua atribut memiliki rentang nilai koefisien antara negatif 1 hingga positif 1. Rentang nilai koefisien antara negatif 1 hingga positif 1 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Untuk korelasi positif sendiri ada dua, yaitu yang pertama positif lemah dengan rentang 0 hingga 0,5 dan positif kuat dengan rentang 0,5 hingga 1. Kemudian untuk korelasi negatif ada negatif lemah dengan rentang 0 hingga negatif 0,5 dan negatif kuat dengan rentang negatif 0,5 hingga negatif 1. Dan jika titik ada di titik 0 maka tidak ada korelasi. Apabila di titik 1 maka positif sempurna, yaitu di mana variabel X meningkat dan diikuti dengan variabel Y meningkat. Apabila di negatif 1 maka negatif sempurna, di mana variabel X meningkat sedangkan variabel Y menurun. Untuk perhitungan cara menilai koefisien korelasi akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila. Saya Wahida Salsabila dengan nomor NIM 10313240010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi dan bagaimana cara kita mencari koefisien korelasi tersebut. Oke, yang pertama itu adalah koefisien korelasi. Itu adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan korelasi, koefisien korelasi, di mana di sini tuh bisa mencari dengan dua cara. Yang pertama dengan perhitungan manual dan yang kedua dengan perhitungan Excel. Oke, next. Untuk yang pertama kita akan mempelajari dulu yaitu perhitungan manual, di mana di sini telah diketahui sebuah rumus gitu ya, di mana n dikali sigma xy dikurangi dengan sigma x dikali dengan sigma y, kemudian dibagi dengan akar dari n dikali sigma x kuadrat yang dikurangi sigma x yang dikuadratkan, kemudian dikali dengan n sigma y kuadrat dikurangi dengan sigma y yang dikuadratkan, gitu ya. Dengan keterangan R itu adalah koefisien korelasi yang akan kita cari.
kemudian N itu adalah jumlah data, kemudian N sigma XY itu adalah hasil kali dari variabel X dan Y, kemudian ada sigma X dikali sigma Y itu adalah hasil kali jumlah X dan jumlah Y, kemudian ada N sigma X kuadrat itu hasil kali N dengan jumlah X kuadrat gitu. Kemudian ada sigma X yang dikuadratkan, ini sigma X nya itu setelah kedapatan hasilnya itu baru dikuadratkan gitu ya. Kemudian ada N sigma Y kuadrat itu adalah hasil kali N dengan jumlah Y kuadrat gitu ya. Kemudian ada sigma Y yang dikuadratkan, yaitu kuadrat dari jumlah Y gitu. Jadi perbedaan antara N sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan itu berada pada penguadratannya. Untuk sigma X kuadrat itu kita cari jumlahnya itu ketika X-nya itu telah dikuadratkan gitu. Kemudian kalau misal yang sigma X yang dikuadratkan itu kita mencari jumlah X-nya dulu, habis itu dari jumlah itu baru dikuadratkan gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh perhitungannya. Next. Di sini ada sebuah data, yaitu tinggi pohon dan ukuran diameter, di mana di sini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada jumlah 8, yang dimana jumlah itu kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu N gitu ya. Kemudian kita cari satu persatu dari rumus perhitungan manual tadi ya. Yang pertama yaitu adalah N sigma XY, itu di mana jumlah data dikali dengan sigma XY atau jumlah dari perkalian X dan Y dari unsur 1 hingga unsur ke-8 gitu ya. Unsur satunya adalah 35 dikali 8, ini dikalikan gitu. Kemudian 49 dikali 9 hingga pada unsur yang terakhir. Kemudian setelah dikalikan kita dikalikan dengan N atau jumlah datanya. Nah, di sini kita menghasilkan jumlah 25.136. Oke, selanjutnya itu ada sigma X yang dikalikan dengan sigma Y gitu ya. Nah, sigma X itu telah diketahui teman-teman jadi 73. Kemudian sigma Y itu adalah jumlah dari Y-nya telah diketahui juga 321. Kemudian 73 dikali dengan 321 itu menghasilkan 23.433. Oke. Selanjutnya yaitu N sigma X kuadrat, itu berarti jumlah data yang dikali dengan setiap unsur dari X ini yang dikuadratkan. Berarti dari mulai unsur pertama yaitu 8 kuadrat, 9 kuadrat, 7 kuadrat hingga pada unsur yang terakhir. Kemudian hasil pertambahan dari kuadrat tersebut kita kalikan dengan jumlah datanya atau N-nya, begitu ya teman-teman. Kemudian ada sigma X yang dikuadratkan, dan ini tuh sigma X yang dikuadratkan adalah jumlah sigma X. Sigma X itu adalah 73. Kemudian kita kuadratkan dari jumlah sigma X itu, kemudian menghasilkan 5.329. Begitupun dengan sigma Y yang dikuadratkan, yaitu sigma Y-nya itu sendiri adalah 321. Kemudian kita kuadratkan menghasilkan nilai 103.041 gitu. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita substitusikan ke dalam perhitungan tadi, di mana rumus yang tadi itu adalah N sigma X dikali Y dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y itu menghasilkan nilai sebesar 1703. Kemudian dibagi dengan sesuai rumus tadi, yaitu akar dari N dikali dengan sigma X kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan, kemudian dikali dengan hasil dari N dikali dengan Y kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Nah, setelah kita substitusi yang ini akan menghasilkan nilai sebesar 1921,62. Kemudian kita hitung 1703 dibagi dengan 1921,62 akan menghasilkan
menghasilkan nilai sebesar 0,886 begitu teman-teman. Oke, untuk perhitungan manual sudah, kemudian next kita ke perhitungan Excel ya. Nah, perhitungan Excel itu menggunakan fungsi Corel ya teman-teman. Corel dengan fungsi Corel array 1 dengan titik koma array 2, di mana array 1 itu adalah atribut aksis X gitu ya. Kemudian yang array 2 itu adalah atribut ordinat dari Y gitu teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi Corel, cara menggunakannya bakal dijelaskan lebih lanjut pada bagian setelah ini, setelah saya. Oke, kemudian setelah ini kita akan membahas scatter plot yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sia. Saya Azza ini dengan NIM 10.313.24.000.30 akan menyampaikan materi scatter plot atau visualisasi korelasi data. Scatter plot merupakan grafik yang memuat visualisasi hubungan antara dua variabel atau atribut dan menunjukkan keeratan hubungan keduanya yang diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Adapun jenis scatter plot berdasarkan koefisien korelasi antar variabelnya. Pertama, cenderung positif. Garis peningkatannya kurang jelas, masih ada yang menyebar. Yang kedua, positif. Garis peningkatannya sudah terlihat dengan jelas. Yang ketiga, tidak ada korelasi, data masih menyebar secara acak. Yang keempat, cenderung negatif, garis penurunannya cenderung jelas. Yang kelima, negatif, garis penurunannya sudah jelas. Perbedaan antara positif dan negatif yaitu variabel Jadi perbedaan positif dan negatif yaitu positif, variabel X meningkat diikuti dengan variabel Y yang meningkat sehingga dia miring ke arah kanan seperti gambar X dan Y. Selanjutnya yang negatif, variabel X meningkat sedangkan variabel Y menurun sehingga miring ke kiri seperti yang terlihat. Baik, materi selanjutnya adalah dataset dan analisisnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Adil. Perkenalkan, nama saya Adil Atama Musyapa dengan NIM 103132230028. Di sini saya akan membahas mengenai dataset yang akan kita gunakan kali ini, yaitu berisi dengan 55 fitur mengenai arteri koroner, yaitu penyakit dari arteri koroner. Berisikan 303 sampel yang dimana 216 sampel tersebut berasal dari pasien dengan penyakit arteri koroner dan 87 normal. Dalam 55 fitur tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama demografis, yang kedua penyakit dan pemeriksaan, yang ketiga yaitu elektrokardiogram, dan fitur yang terakhir yaitu fitur laboratorium dan ekokardiogram. Di sini adalah foto dari dataset tersebut dengan beberapa fitur, yaitu ada yang berisikan yes or no dan rentang bilangan bulan. Oke, langsung kita ke rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara variabel berat badan, weight, dan detak jantung, pulse rate? Yang kedua, rumusan masalah kedua, apabila terdapat hubungan linear, berdasarkan apakah hubungan antara variabel berat badan, weight, dan detak jantung? Selanjutnya, rumusan ketiga, seperti apa visualisasi hubungan variabel berat badan, weight,
detak jantung. Selanjutnya, tujuan analisis kali ini yang pertama, mengetahui hubungan yang terdapat antara variabel berat, weight, dan detak jantung. Yang kedua, mengetahui hubungan yang terdapat antara variabel berat badan, weight, dan detak jantung. Yang ketiga, mengetahui visualisasi hubungan antara variabel berat badan dan detak jantung. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis korelasi variabel. Nanti kita akan bahas dalam file Excel tersebut. Ke analisis korelasi variabel. Di sini sudah saya buat tabel dari dua variabel yang sudah kita tentukan. Di sini kita akan menggunakan fungsi correlation di Excel, yaitu correlation Pearson. Kita menulis rumusnya dulu, kemudian kita blok kolom yang akan kita masukkan ke dalam rumus, dipisah dengan titik koma, lalu kita enter. Nah, dalam analisis Pearson kita mendapat nilai negatif 0,07 sekian. Dalam konteks analisis Pearson, jika kita mendapat yang mendekati 0, maka menunjukkan tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Maka dalam hasil korelasi antara berat badan dan detak jantung, diartikan kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan dan detak jantung. Nah, untuk memvisualisasikan dari korelasi tersebut, kita dapat membuat scatter plot dari dua variabel tersebut. Kita insert scatter plot. Nah, jika kita visualisasikan, tidak ada pola yang jelas dalam korelasi tersebut, scatter plot ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tidak ada kecenderungan yang jelas pada nilai detak jantung jika berat badan meningkat. Ya, usai sudah pembahasan kali ini. Dari seluruh penjelasan yang sudah disampaikan dapat diambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah korelasi. Korelasi ini merupakan hubungan antara dua variabel, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu merupakan nilai atau besaran dari seberapa besar korelasi antara dua variabel yang diperiksa. Nah, tadi sempat membahas rumus dalam menentukan koefisien korelasinya ya. Ada perhitungan secara manual dan juga secara komputasi. Yang ketiga itu mengenai scatter plot atau diagram sebar. Nah, ini merupakan visualisasi data dari korelasi dua variabelnya. Lalu ada jenis scatter plot, ada 5 berdasarkan nilai korelasi. Ada tadi yang pertama cenderung positif, tidak ada korelasi, cenderung negatif, dan juga negatif. Yang kelima, itu ada pembuatan scatter plot. Ya, membuat scatter plot menggunakan Excel juga menentukan nilai dari koefisien korelasinya menggunakan fungsi Corel. Di sini ada keterangan mengenai pembagian tugasnya ya.
PowerPoint dan juga ikut serta dalam analisis data. Lalu Wahyudi Salsabila, Rufaidah Siratul Azizatul Aini dan juga Adil Atam Musyafa itu bertugas sebagai pembuat laporan dan analisis data. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.